Halo, ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita. Nah, di tangan saya nih ada batu yang hari ini masuk ke saya untuk diperiksa. Lumayan lah besarnya, sekitaran 100 karat. Pokoknya kita semua yang masuk kemari, kita semua mempunyai asas praduga tak bersalah. Jadi kita lihat dulu, kita harus periksa. Jangan main menjudge atau menilai suatu batu dari penampilannya. Ya memang sih, kata orang kalau misalkan terlalu bagus, terlalu indah, itu biasanya palsu. Ya, tapi ada sebagian benarnya juga, tapi ada sebagian tidak benarnya juga. Karena batu yang indah itu juga masih banyak. Setelah melewati tahapan proses awal, maka setelah kita periksa di sini RI-nya ada di 1762, 1770, yaitu mengacu kepada korundum. Karena warnanya merah, maka kita akan sebut ini sebagai ruby. Kita harus tahu dulu, apakah ruby ini natural atau ruby ini lab grown atau yang namanya sintetik ruby. Melihatnya seperti apa? Ya memang kita harus melihatnya dengan semua alat-alat dulu. Setelah menguji, kita melalui semua proses, kita semua ada SOP-nya dari barang masuk sampai barang keluar sampai menjadi sertifikat atau memo. Setelah diteliti, paling terakhir adalah bagaimana ini inklusinya, ya. Jadi suatu batu itu memang diperlukan inklusi, ya, atau inclusion atau cacat. Jadi kadang-kadang orang itu tidak pengen atau tidak ingin barang saya maunya bersih, saya tidak mau ada cacat sama sekali. Oke, dapat. Seperti ini contohnya. Bersih, tidak ada cacat, dari tampak muka kelihatannya bersih sekali. Tapi setelah diteliti, ya, maka kita mengambil kesimpulan, nanti akan kita lihat sama-sama di mikroskop cacatnya seperti apa. Kita akan melihat di situ ada gerombolan gas bubble atau gelembung-gelembung gas beserta serat-serat yang membentuk seperti lengkungan, ya. Jadi memang kalau dilihat dengan kasat mata memang bersih. Tapi setelah melihat inklusi seperti itu, maka kita mengambil kesimpulan dan barang ini adalah sintetik ruby yang diproduksi oleh Verneuil proses. Ya, Verneuil itu pertama-tama orang yang menemukan proses sintetik, namanya Verneuil. Makanya kalau inklusi itu memang sangat penting untuk membedakan natural atau sintetik, ya. Karena apa? Karena semua secara fisik, secara appearance dan secara physical, optical itu semua sama dengan yang natural. Bedanya di mana? Bedanya hanya di inclusionnya yang membedakan. Karena inklusi yang sintetik itu kan proses dipercepat. Otomatis dengan proses yang natural itu pasti bedanya jauh sekali. Jadi jangan lupakan kalau inklusi itu juga penting di batu permata. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini berguna. Apabila ada konten yang dibahas, taruh komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.